warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan pembelajaran ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar adik-adik semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pembelajaran kita adalah tentang siklus air. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita juga telah menjelaskan tentang apa itu siklus air. Nah, siklus air itu adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Bagaimana terjadinya proses siklus air? Berikut adalah proses dari siklus air. Sungai dan danau menguap terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut dengan evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara yang mengalami pengembunan atau disebut dengan kondensasi yang membentuk butiran-butiran air sehingga terbentuknya awan. Lalu angin akan membawa awan ke daerah daratan tinggi atau daratan rendah. Titik-titik air yang berada di awan akan membentuk hujan, es maupun salju. Proses ini disebut dengan presipitasi. Air yang turun akan mengalir ke daratan yang rendah. Proses ini akan mengalami secara terus-menerus. Kemudian dampak siklus air pada peristiwa di bumi dan kelangsungan hidup. Siklus air mempengaruhi kelembapan, suhu, curah hujan, dan iklim di bumi. Siklus air juga dipengaruhi oleh kegiatan manusia, di mana tentunya akan berdampak pada manusia itu sendiri, seperti penebangan hutan, pencemaran lingkungan, kemudian pembangunan perkotaan. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, mari terlebih dahulu kita simpulkan bersama pembelajaran ini. Sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempat yang berubah. Air yang membentuk pengembunan sehingga membentuk butiran air disebut kondensasi. Air yang terdapat di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panasnya matahari disebut dengan evaporasi. Butiran air yang membeku akan jatuh ke tanah yang berbentuk hujan, es, dan salju disebut dengan resipitasi. Kelembapan, suhu, curah hujan, dan iklim di bumi juga dipengaruhi oleh siklus air. Kegiatan makhluk hidup yang berdampak pada siklus air seperti penebangan hutan, pencemaran lingkungan, dan pembangunan perkotaan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga adik-adik bisa memahami penjelasan yang dijelaskan tadi. Nah, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.